bisa lebih cantik di usianya lah. Mbak Vena nanti ini akan ikut jejaknya Mbak Vena. Iya, Fania mau jadi model atau singer. Masuk manajemen artis kan? Otomatis ikut mami ya. Jadi Miss Universe. Gitu. Tiga bawain dulu ya. Ada. Satu musik tuh acara ini sama Fania nih lagi foto kebetulan. Bisa sambil duduk nggak Mbak Vena? Aku duduk. Iya nggak bisa loh. Gimana? Gitu. Gini. Iya. Ayo dari Fania. Ya, bisa mah. Oke, Mbak Vena mungkin bisa dijelaskan untuk agenda hari ini seperti apa sih? Ya alhamdulillah, aku kan sekarang masuk di manajemen, aku dan Fania di manajemen ruang artis apa? Manajemen. Jadi kita pemotretan, karena aku udah lama nggak dengan pemotretan loh Mbak Yanti. Udah kali 20 tahun nggak pernah foto session. Oh iya, ini lagi ya mulai. Meninggalkan dunia artisan. Tapi alhamdulillah aku juga YouTube channelnya dipegang sama Ruang Artis Manajemen. Jadi sekalian kita bikin the new version of Vena Management. Jadilah seperti ini hari ini. Konsepnya apa nih? Apa konsepnya? Konsepnya lebih casual candy. Jadi warna candy ya? Iya, supaya lebih muda lagi. Umurnya di diskon 10 tahun lebih muda. Oh 10 tahun sih? Oh, harus banyak ya, 50% itu. Saya sendiri Mbak 20 tahun. Mbak Vena sebagai talentnya itu seperti apa? Ya, sebelumnya kan kita ketemu ngobrol, ternyata kita ada chemistry nih gitu loh. Oh ya, Mbak Vena gabung aja ke manajemen aku, karena kan manajemen ruang artis manajemen ini kan masih baru gitu loh. Pada saat itu, pada saat itu kita masih cari siapa yang bisa gabung. Nah, kita ngobrol nih sama Mbak Vena, ketemu di apartemen yang pertama ya Mbak Vena ya. Dan ternyata gayung bersambut, Mbak Vena gabung ke kita, semuanya gabung. Mania, Mbak Vena, mungkin sebentar lagi Ferel sama Atala juga kan? Mbak Vena 20 tahun nggak motretan. Itu dari gimana? Agak kagok kah atau? Oh, senang ya, karena kan aku awalnya model, jadi tahun berapa ya, tahun 85 aku tuh cover girl. Jadi ini kayak kembali photo session gini kan menyenangkan ya, jadi kita bisa termotivasi. Aku agak gendut nih hari ini karena baru liburan, termotivasi untuk olahraga lagi, jadi bisa lebih cantik di usianya lah. Mbak Vena nanti ini akan ikut jejaknya Mbak Vena. Iya, Fania mau jadi model atau singer. Masuk manajemen artis kan? Otomatis ikut mami ya. Jadi Miss Universe. Gitu. Mau jadi apa ditanyain tuh? Nggak tahu. Masa nggak tahu dokter? Nggak. Apa? Nggak tahu. Kok gitu? Ah, Nggak mau. Punya cita. nggak boleh punya, harus punya cita-cita. Tapi bakat dari kecil udah ikut Ya ramainya. kayak tadi dilihat dia emang sebenarnya suka, dan sekarang tiba-tiba dia diet, jadi nggak mau minum susu, terus nggak mau makan yang banyak, karena dia suka sama Jisoo ya, yang nyanyi Flower itu yang orang Korea itu kan pada skinny semua, jadilah gini dia sekarang turun berat badannya Fania. Iya. Kasih pengarahannya gimana Kak? Ya jadi kalau Fania ini karena les ya, jadi aku dari kayak Ferel, Atala waktu kecil semua aku les. Jadi Fania tuh les balet, gimnastik, piano, ikro, dan vokal. Jadi seminggu dia penuh. Makanya nanti kita lihat gedenya jadi apa. Kayak Ferel ternyata dari taekwondo, piano, semualah macam-macam. Atala juga akhirnya jadi artis ya. Aku juga nggak nyangka sih. Jadi kita lihat aja. Membebaskan anak-anak berarti ya dalam memilih karirnya. Ya, jadi kalau anak-anak tuh zaman sekarang kan kreatif ya. Jadi kita juga hidup di era digital. Jadi buat aku sekolah nomor satu. Tapi yang namanya kreativitas itu nggak boleh mati. Karena aku sendiri di usia 51 tahun, aku tetap pengen jadi apa yang aku mau. Jadi kayak sekarang aku jadi YouTuber, jadi endorse, jadi apa. Aku nggak mau stuck di satu profesi. Nah mungkin itu yang membuat Ferel sekarang juga masuk politik kan. Dari artis masuk politik. Jadi semua profesi itu bisa menghasilkan income as long as kita profesional aja. Karena kan masuk politik itu Iya. ikut jejak mamanya juga, makanya akhirnya tertarik. Awalnya kan sebelumnya
itu nggak tertarik gitu. Tapi kalau Vera memang dulu pengen ambil science ya, politik science artinya dia tuh memang pengen jadi dubes juga. Jadi memang dia punya keinginan untuk berpolitik sebenarnya. Cuma belum tahu mau kapan dan mau jadi apa. Dan ternyata tiba-tiba tahun ini dia nyemplung. Bagi aku karena memang sejak aku 2009 aku jadi anggota DPR RI kan aku selalu ngajak dia jadi kepala jabatan, dapil, artinya itu yang bisa membuat dia tuh tahu pekerjaan dia di anggota DPR itu apa aja. Dan dia punya passion kan, karena aku kemarin mengalami KDRT dan dia bilang salah satu passionnya dia adalah dia ingin berjuang untuk KDRT. Dia arahnya ke komisi berapa sih sekarang? Kalau dia aku selalu bilang sama Vero, kalau kita berlatar belakang artis, ada baiknya kita punya passion ya, apa yaitu tentang Komisi 10, misalkan pendidikan, ada kebudayaan di sana, ada perfilman, karena sekarang perfilman masuk ke Kemendikbud kan, kayak waktu itu aku memperjuangkan revisi total undang-undang perfilman. Jadi untuk periode pertama bagusnya kamu Komisi 10 kalau menurut aku, tapi setiap partai biasanya punya tes gitu, wawancara. Kira-kira ini orang passionnya di mana, dedikasinya cocoknya di mana. Tapi semua tergantung dia, semua komisi bagus. Oke, tapi kan ketika Vero memutuskan untuk terjun ke politik dan jadi caleg kan banyak yang menghujat dia nih netizen. Itu Vero sendiri menanggapinya gimana sih? Oh bagus, kalau banyak menghujat artinya Vera selalu mengevaluasi diri. Karena aku selalu bilang, Kak, popularitas dapat, tapi elektabilitas itu harus dibangun dengan dia harus kuliah. Makanya dia sekarang ada keinginan kuliah S1. Karena kan kemarin kan selalu kan karena sinetron stripping, tapi aku bilang, Kak, jadi anggota DPR itu bukan hanya terkenal, tapi harus mumpuni. Nah, mumpuni itu biasanya setelah dia masuk, dia ikut rapat kerja, dia pun kan pasti yang namanya mengupgrade diri pasti mau. Kayak saya nih waktu itu kuliah S2, tapi karena stop dulu ada pandemia, sekarang pun saya pengen S2 lagi. Karena sekolah itu kan tidak terbatas, kapanpun bisa. Mbak Vena balik lagi ke pemotretan, agak ribet nggak sih mengurus Fania